Rahasia, map merah Barada Eliezer yang ternyata isinya satu hal yang sangat dicari-cari oleh majelis hakim. Sebelum lanjut, luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol like dan subscribe. Terungkap, ternyata map merah yang selalu dibawa oleh Richard saat di persidangan ternyata begitu penting sampai-sampai tak sembarangan orang bisa membacanya, di mana sebelum Hakim Wahyu Imam Santoso membacakan dan menjatuhkan palunya untuk memberikan vonis akhir yang seadil-adilnya kepada para terdakwa, kini Barada Richard Eliezer tiba-tiba memberikan kejutan, yakni map merah yang selalu dibawa ketika menjalani sidang. Seperti yang kita ketahui bahwa tinggal menunggu waktu, hukuman terhadap 5 terdakwa pada kasus Brigadir Joshua akan diungkapkan oleh Ketua Majelis Hakim. Adapun terkait hukuman para terdakwa tersebut, masyarakat pun makin penasaran terhadap Hakim Wahyu Imam Santoso. Kira-kira akan memberikan hukuman apa terhadap 5 terdakwa tersebut, dan akankah putusan hakim bisa memuaskan pihak keluarga Brigadir Joshua? Berikut inilah isi map merah yang selalu dibawa Barada Eliezer tersebut yang membuat semua orang sampai kaget. Seperti kita ketahui, jika yang dinanti-nanti oleh banyak pihak dan juga masyarakat Indonesia yaitu hukuman yang akan diterima oleh para tersangka. Bagaimana tidak, Barada E dinilai hanyalah seorang ajudan yang berpangkat paling rendah di kepolisian serta ditugaskan agar tidak membantah perintah dari atasannya dan rela berkorban nyawa untuk membongkar perkara Brigadir Joshua dan menantang Ferdy Sambo. Namun Barada justru dituntut hukuman selama 12 tahun penjara oleh pihak jaksa atau JPU, namun kali ini lewat sebuah map merah. Barada E kini akhirnya terungkap fakta baru serta bagaimana cara Richard Eliezer bisa terlepas dari jeratan hukum. Isi buku Barada Eliezer sangat mengharap jika majelis hakim menolak replik atau tanggapan dari jaksa alias JPU. Mereka pun akhirnya mengutip sebuah pesan dari jaksa agung yakni Baharudin Lopa. Adapun hal tersebut diungkapkan oleh tim penasehat hukum Richard pada duplik atau jawaban atas Republik. Izinkan kami mengutip pesan luhur dari tokoh penegak keadilan yang juga mantan Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Baharudin Lopa. Banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meski sendirian, kata tim penasihat hukum Barada E saat di persidangan pada tanggal 2 Februari tahun 2023 kemarin. Menurut Albert Aris yang juga dihadirkan menjadi ahli oleh kuasa hukum Barada E, menjelaskan jika pada hakikatnya orang itu tidak boleh membunuh, orang itu tidak boleh merusak barang milik orang lain dan mengambil milik orang lain, tetapi karena perintah tersebut elemen dari perbuatan melawan hukum itu dihapuskan, kata Albert dalam sidang. Dan sampai di situ juru bicara sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukuman Pidana dalam kurung KUHP juga mengutip pasal 51 KUHP yang berbunyi barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah kecepatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Jadi bisa disimpulkan jika terdakwa Richard Eliezer yang menjadi anak buah Sambo yang dulu berpangkat propam menjadi objek yang diperalat oleh Ferdy Sambo yang turut menjadi autor intelektual pada kasus Joshua ini. Kalau kita melihat dari kapasitas dari pernyataan tadi, maka yang paling relevan menyuruh lakukan, karena menyuruh tadi bisa berupa perintah atau instruksi yang dilakukan oleh yang tidak sesungguhnya tidak bisa diminta pertanggung jawaban imbuhnya, karena posisi Barada yang diperalat. Aris pun berkata alat pembukuan dinilai tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Tak hanya itu, posisi Barada Richard Eliezer yang sebagai bawahan meja perintah atasannya juga tidak bisa dimintai pertanggungjawaban dalam pasal 55 kaitannya dengan pernyataan dan pertanggungjawaban pidana yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana, ucap Albert Aris.